Ini adalah penampakan cacing sutranya. Siapa bilang cacing sutra tidak ada keuntungannya bagi kita? Tanpa kita sadari jika ternyata cacing ini memiliki harga yang cukup tinggi, sehingga para petani wajib coba untuk membudidayakan hewan ini. Dalam modal kurang lebih 2 juta saja, kita bisa mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Gak percaya? Cobain deh guys, biar kalian gak penasaran gitu. Cara budidaya cacing sutra sederhana untuk pemula. Kenapa cacing sutra mahal? Cacing sutra sekarang ini sedang naik daun. Sebagai salah satu pakan alami ikan, hal ini mendatangkan peluang baru. Sangat terbuka untuk pemula yang ingin budidaya cacing sutra. Pakan alami saat ini sangatlah potensial, terlebih memang memiliki prospek yang menarik. Sejalan dengan meningkatnya pembudidaya ikan lele maupun ikan gurame, cacing sutra sangat potensial untuk dikembangkan. Tak perlu membutuhkan lahan yang besar sebab jenis pakan alami ini sangat kondisional. Menjadi salah satu solusi untuk memulai agribisnis. Utamanya, potensi pasarnya sangat luas. Bagaimana potensi bisnis budidaya cacing sutra untuk pemula? Bisnis budidaya cacing sutra. Pakan alami sekarang ini banyak diburu, utamanya untuk pembudidaya ikan tawar seperti ikan lele, gurame, maupun jenis lainnya. Tingginya permintaan konsumsi untuk ikan air tawar inilah sejalan dengan permintaan pakannya. Tidak hanya untuk ikan budidaya saja, namun juga untuk jenis lainnya seperti ikan hias, yaitu ikan cupang, luhan, maupun jenis lainnya. Salah satunya dengan memulai budidaya cacing sutra. Harga jualnya bisa mencapai 70.000 per kilogram. Tentu sangat menggiurkan untuk skala pemula. Pahami kualitas air untuk cacing sutra. Kualitas air adalah faktor penentu utama hidupnya cacing sutra. Pastikan air kolam untuk budidaya cacing sutra adalah air yang baik, mengalir dan sesuai dengan parameter berikut ini. DO sekitar kurang lebih 1,61 ppm. Suhu terbaik adalah antara 24,5 sampai 27,5 derajat Celcius. pH air antara 6,1 sampai 7,3. O2 terlarut adalah 6,0 sampai 6,5 ppm. CO2 bebas antara 2,0 sampai 3,5 ppm. Persiapan kolam cacing sutra. Kolam cacing sutra bisa menggunakan bak atau nampan bertingkat, kolam terpal ataupun kolam beton. Namun dari semua jenis kolam tersebut, kolam terpal adalah yang paling optimal pemanfaatannya. Ini dikarenakan kolam terpal dapat menampung cacing sutra dalam jumlah yang besar namun tetap hemat tempat. Sehingga cocok bagi Anda yang ingin membudidayakan cacing sutra dalam jumlah banyak. Namun tentu saja kolam terpal yang Anda gunakan harus sudah steril dan siap untuk proses budidaya cacing sutra. Berikut ini adalah langkah cara mempersiapkan kolam cacing sutra. Siapkan kolam terpal dengan diameter yang disesuaikan dengan keberadaan lahan Anda. Semprot secara merata kolam terpal dengan air menggunakan sprayer. Pastikan tidak ada kotoran yang menempel. Keringkan air dalam kolam terpal tersebut dengan menggunakan bantuan matahari. Kolam cacing sutra sudah siap untuk digunakan. Itu adalah panduan cara mempersiapkan kolam cacing sutra. Selanjutnya, Anda bisa melakukan pembuatan media cacing sutra. Pembuatan media cacing sutra. Kolam cacing sutra selain harus memenuhi standar kualitas air, juga harus memiliki media kehidupan cacing sutra. Sebab tanpa media yang baik dan benar, cacing sutra tidak bisa hidup serta tumbuh dan berkembang optimal. Jadi, bagaimana cara pembuatan media kehidupan cacing sutra? Berikut ini adalah panduan cara membuat media budidaya cacing sutra. Siapkan lumpur sawah yang sudah dicuci bersih. Ini bertujuan untuk menghilangkan bibit hama penyakit. Letakkan lumpur sawah tersebut ke dalam kolam terpal hingga mencapai ketebalan 10 cm. Siapkan pupuk kandang ke dalam bak dengan jumlah yang disesuaikan dengan besaran kolam terpal atau minimal 3 kg. Tambahkan 100 gram JDM Black Boss ke dalam bak berisi pupuk kandang tersebut.
Ini bertujuan agar pupuk kandang menjadi lebih lembut sekaligus menambah nilai nutrisi pada pupuk kandang. Tambahkan bakteri premium dalam suplemen organik cair GDM spesialis perikanan juga sangat baik untuk mempercepat proses pertumbuhan bibit cacing sutra. Aduk hingga merata GDM Black Boss dan pupuk kandang tersebut. Masukkan campuran GDM Black Boss dan pupuk kandang tersebut ke dalam kolam terpal yang sudah berisi lumpur. Aduk merata semua bahan tersebut secara berhati-hati. Aliri kolam dengan air bersih hingga seluruh media cacing sutra. Diamkan selama 3 hari agar GDM Black Boss bisa bekerja secara optimal dalam meningkatkan kualitas pupuk kandang dan menyediakan nutrisi untuk bibit cacing sutra. Kolam cacing sutra siap untuk ditebari cacing sutra ataupun siap ditebari bibit cacing sutra. Tebar bibit cacing sutra. Setelah proses persiapan kolam dan media budidaya, maka langkah selanjutnya adalah penebaran bibit cacing sutra. Namun sebelum melakukan penebaran bibit cacing sutra, pastikan Anda mendapatkan bibit cacing sutra dari pihak pembibitan cacing sutra yang tersertifikasi atau berpengalaman, seperti BPBAT, pengumpul cacing sutra berpengalaman, atau lainnya. Cara penebaran bibit cacing sutra adalah matikan alat filter kolam untuk menghentikan proses resirkulasi air. Lakukan aklimatisasi selama beberapa saat untuk menyesuaikan suhu air agar cacing sutra tidak stres. Caranya, letakkan plastik berisi bibit cacing sutra ke permukaan air kolam. Diamkan selama 30 menit sampai 1 jam. Buka kantong plastik berisi bibit cacing sutra, kemudian buang airnya. Timbang dengan cepat berat bibit cacing sutra untuk menyesuaikan kapasitas pada lebar dan tebar yang mengetahui bobot awal dengan menggunakan timbangan Ohaus. Lepaskan bibit cacing sutra ke kolam pada kedalaman 1-2 cm. Pada tebar yang disarankan adalah 75 gram per meter persegi. Penebaran bibit cacing sutra selesai. Setelah proses tebar bibit cacing sutra tersebut, Anda tidak perlu memberikan makanan apapun ke dalam kolam, sebab bibit cacing sutra sudah mendapatkan makanan dari media cacing sutra yang dibuat dari pupuk kandang dan GDM Black Boss. Cara memelihara cacing sutra. Cara memelihara cacing sutra agar tetap hidup dan tidak stres adalah dengan memenuhi kebutuhan fisik dan kenyamanannya. Oleh sebab itu, Anda harus melakukan perawatan dengan benar. Berikut ini adalah cara memelihara cacing sutra, menjaga aliran air dengan sistem resirkulasi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Salah satu hal yang paling krusial dalam budidaya cacing sutra adalah kondisi air. Oleh karena itulah, Anda harus selalu siap untuk menjaga kualitas air agar tetap mengandung DO sekitar kurang lebih 1,61 ppm. O2 terlarut, O2 terlarut adalah 6,0 sampai 6,5 ppm. Dan CO2 bebas antara 2,0 sampai 3,5 ppm. Selain itu, pastikan suhu air tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, yaitu sekitar 24,5 sampai 27,5 derajat Celcius. Begitu juga dengan pH air yang tidak boleh melampaui atau kurang dari 6,1 sampai 7,3. Nah, untuk menjaga kualitas air agar tetap sesuai, Anda perlu menerapkan sistem resirkulasi air. Sistem resirkulasi air ini bekerja dengan memutar air secara terus-menerus air yang ada di dalam kolam cacing sutra dengan menggunakan filter air. Manfaat resirkulasi air. Sirkulasi air ini bermanfaat untuk menjaga kualitas air tetap baik, sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan cacing sutra. Selain itu, resirkulasi air juga bisa mensuplai kandungan oksigen di dalam air kolam, sehingga kandungan O2 dan CO2 dalam air dapat terkontrol. Anda bisa memasang filter dengan jumlah dan kapasitas yang disesuaikan dengan besaran kolam. Disarankan untuk memasang filter lebih dari 1 untuk kolam terpal, agar proses sirkulasi air dapat optimal. Hidupkan filter air ini selama 24 jam, terkecuali ketika pemberian makan. Pencegahan hama penyakit. Hama penyakit cacing sutra sangat berbahaya dalam proses budidaya cacing sutra. Sebab serangan hama penyakit ini dapat menyebabkan kematian massal dan kegagalan panen.
Oleh karena itu, Anda disarankan untuk mendapatkan suplemen organik yang mampu mencegah serangan hama penyakit. Salah satu yang direkomendasikan adalah suplemen organik cair GDM spesialis perikanan.